warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk minggu kemarin kita belum ketemu ya pembelajaran ini. Nah, pembelajaran kali ini yang akan mengajar kalian adalah kamu, karena kita mengajar di kelas 5. Jadi untuk kalian ada yang tidak masuk. Iya. Ya. Kita mampu mengklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis dari buah-buahan. Jadi kita kalau memilih akan lebih mudah dalam mencari buah-buahan berbandingkan dengan buah yang masih tercampur. Jadi kita akan mencari buah-buahan yang kita cari. Nah, klasifikasi itu apa? Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan atau pengkategorian yang berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, kelompok tumbuhan atau hewan itu dipasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Dalam klasifikasi, ada yang tahu macam-macamnya apa saja? Iya, ada 3. Nah, ini kita bahas, perhatikan gambar berikut ada beberapa aja. Persamaannya apa? Kakinya berapa? Termasuk ke dalam klasifikasi alamiah atau klasifikasi alami yang dirintis oleh Michael Adam dan Jim Baptist Belamat. Sistem ini mengendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson alami. Artinya anggota-anggota yang membentuk mini takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya seperti yang juga dihadapi oleh alam. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk tubuh secara alami atau wajar. Jadi klasifikasi alami itu dia bawaan lahir ya, atau kita bisa melihat secara langsung dengan fisik. Secara fisik kita bisa melihat. Nah, contohnya apa? Yang pertama, berdasarkan cara gerak. Ada hewan berkaki 2. Kemudian hewan berkaki 4, kemudian tidak berkaki, kemudian ada hewan yang bersayap dan bersirip. Kemudian untuk penutup tubuhnya ada hewan berbulu, bersisik, berambut, dan bercangkang. Nah, dari hewan-hewan tersebut, ini kan termasuk ke dalam klasifikasi alamiah, yaitu dia sejak lahir dia memiliki kaki 2. Sejak lahir dia ada yang memiliki kakinya 4. Kemudian ada yang berbulu, berambut seperti itu. Itu kan dari lahir kan dia sudah memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Sedangkan pada tumbuhan kita bisa melihat dikelompokkan berdasarkan jumlah keping biji, yaitu tumbuhan yang keping biji 1 atau monokotil dan juga keping biji 2 atau dikotil. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa? Persamaannya persamaannya apa? Untuk cara reproduksinya sama-sama kata ini bertelur menjadikan telur. Nah, termasuk ke dalam klasifikasi
Masuk klasifikasi artifisial atau buatan. Sistem artifisial adalah klasifikasi yang menggunakan satu atau dua ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun dengan menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Ciri yang digunakan berupa struktur morfologi, anatomi, dan fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya. Misalnya, klasifikasi tumbuhan dapat menggunakan dasar habitat atau tempat hidup, habitus atau berdasarkan perawakan atau berupa pohon, kemudian perdu dan semak. Tumbuhan perdu adalah tumbuhan yang berdekatan langsung dengan tanah, sekitar 5 atau 6 cm. Nah, untuk klasifikasi artifisial ini dapat dilihat dengan cara reproduksinya, kemudian habitatnya, kemudian yang ketiga ada cara kegunaan atau manfaat, misalnya manfaat dari tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan obat. Perhatikan gambar berikut, ada gambar apa aja? Serigala. Persamaannya? Jadi antara anjing dan juga serigala itu dikelompokkan ke dalam kekerabatan yang sama, yaitu satu famili yang sama, termasuk ke dalam klasifikasi filogenetik yang disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Selain mencerminkan persamaan dan perbedaan sifat morfologi dan anatomi maupun fisiologinya, sistem ini menjelaskan mengapa makhluk hidup semuanya memiliki kesamaan molekul dan kimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk susunan dan fungsinya pada setiap makhluk hidup. Ada yang lagi? Silakan membentuk kelompok sekarang. Daripada dia berkaki 4. Dari lahir kan dia berkaki 4. Kemudian ada kucing lagi, dia berbunyi. Dari lahir kan dia berdasarkan untuk yang tumbuhan itu bisa digolongkan ke dalam dicotyl, kemudian sama monocotyl. Untuk yang artifisial itu kita bisa membagi dengan cara reproduksi yang sama, seperti tadi ikan sama katak, itu kan cara reproduksinya kan sama-sama bertelur. Kemudian bisa juga kita sama. Kemudian cara kegunaan, misalnya satu tumbuhan obat-obatan, itu dia memiliki kegunaan. Dari tumbuhan obat-obatan itu misalnya adalah kunyit, kemudian jahe, dia memiliki kegunaan. Bisa kita ini tumbuhan ini kacang tanah sama kacang hijau. Jadi nanti ditulis kacang tanah sama kacang hijau. Kemudian dasar klasifikasinya apa? Kemudian jenis klasifikasi sama alasan. Akan mempresentasikan klasifikasi makhluk hidup. Perkenalkan, nama saya Iman Fatali dan yaitu ikan belata. Dasar klasifikasinya yaitu cara reproduksi. Jenis klasifikasi artifisial.
Alasannya karena cara reproduksinya sama, yaitu dengan dua. Mudah terima kucing dan anjing. Dasar klasifikasi dari kelompok kami. Ya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adika Setia Umbara dari teman saya. Tentang klasifikasi makhluk hidup. 1. Kata dan ikan. Dasar klasifikasi hasil reproduksi jenis klasifikasi artifisial atau buatan. Alasan karena mempunyai dasar klasifikasi dan jenis klasifikasi yang sama biologis. bisa kembali ke tadi yang kita Ya. Nilainya adalah sebenarnya adalah kita dalam 4 mempelajari klasifikasi makhluk hidup tentang alamiah dan artifisial dan fitogenetik. Berarti makhluk hidup itu mempunyai klasifikasi makhluk hidup. Berarti kita dapat tahu apa itu alamiah, apa itu artifisial, dan apa itu filogenetik. Terima kasih. maksudnya yang alamiah itu seperti apa? Ya, alamiah itu seperti hewan lahir, berkaki dan berbulu dan tumbuhan itu yang dihasilkan dari alam mati. Yang artifisial itu yang cara produksi habitat dan cara penggunaan tumbuhan. Dan filogenetik itu bukan kekerabatan famili yang sama. Terima kasih. Yang sama. Kita ulangan babnya 12, yaitu keanekaragaman variasi dan klasifikasi makhluk. Sekarang isi seperti kemarin terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya berharap kalian dapat memahami apa yang kalian pelajari. Semoga ilmu yang kalian dapat